Untuk topik kali ini cukup ringan terkait switch setup, switch teardown, di mana juga ada test setup, test teardown. Itu biasanya ada settingannya di level test suite ya. Di sini, jadi kita nanti ada setup ini untuk test, ini juga teardown untuk test case. Yang ini sorry untuk test suite dan ini nih setup test case, ini teardown test case. Jadi, maksud dari setup dan teardown kalau dalam konteks suite atau test suite, itu segala sesuatu yang dilakukan satu kali di awal ketika suatu test suite akan dijalankan. Baru dia masuk ke semua test case yang ada di dalam test suite tersebut. Kalau teardown itu di bagian akhir, jadi dijalankan satu kali ketika semua test case sudah dieksekusi, terus sebelum menutup test suite itu, di teardown itu barulah dieksekusi source code-nya. Source code yang di sini bisa bermacam-macam ya, bisa dalam bentuk mungkin kalian bisa melakukan clean up, atau mungkin terkait close browser, dan lain sebagainya. Nah, konsep yang sama juga sama kalau kita berbicara tentang test case. Kalau switch setup itu dijalankan pada saat suatu test suite dieksekusi, kalau setup test case atau teardown test case itu sebelum test case-nya dan sesudah test case-nya. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi kalau misalkan kita di contoh ini kita punya satu test suite, terus test suite-nya punya suite setup, lalu di dalam test suite ini ada 3 test case, ya. Jadi kalau misalkan di test suite ini memang ada di declare atau di define adanya suite setup, jadi lakukan semua yang ada di suite setup ini terlebih dahulu, apapun command yang ada di situ, baru masuk ke test case-nya. Jadi hanya dijalankan sekali. Begitu juga kalau kita berbicara tentang suite teardown. Nah, kalau ada switch teardown, berarti dia dijalankan di akhir, sebelum mengakhiri satu test suite tersebut ya. Jadi nanti kalau kita ambil secara flow, kurang lebih seperti ini nanti flow-nya. Jadi kalau suatu test suite, di sini test suite main namanya, punya 3 test case, lalu dia di-declare adanya switch setup dan switch teardown, maka jalankan semua switch setup terlebih dahulu satu kali, lalu masuk ke test case, setelah itu baru diakhiri dengan switch teardown. Seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana kalau di dalam test suite, dia melakukan deklarasi test case setup dan test case teardown. Nah, ini akan sedikit berbeda konsepnya, karena kalau kita berbicara test case setup dan test case teardown, berarti segala sesuatu yang dijalankan sebelum masuk ke test case, lalu setelah masuk ke test case. Dan akan dijalankan di masing-masing test case. Kalau misalnya test case-nya ada banyak ya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini konsepnya. Kalau ada di dalam satu test suite itu di-define test case setup dan test case teardown. Jadi, eksekusi dulu test case setup-nya, apapun command yang ada di sini, masuk ke test case-nya, test case 1, lalu diakhiri dengan test case teardown. Nah, nanti ketika akan masuk ke test case 2, jalankan lagi test case setup-nya dulu. Masuk ke test case setup, baru masuk ke test case-nya, lalu diakhiri dengan test case teardown. Dan begitu seterusnya ketika masuk ke test case yang terakhir. Nah, bagaimana kalau misalnya ada penggabungan di dalam test suite itu ada test suite setup dan teardown dan juga ada test case setup dan test case teardown. Berarti kita nanti kembali lagi ke definisi awal. Pokoknya yang dibilang test suite setup itu dijalankan satu kali sebelum masuk ke test case yang ada. Sementara test suite teardown itu di akhir sebelum menutup test suite itu sendiri. Sementara kalau test case setup dan teardown itu kita konteksnya sebelum eksekusi test case-nya itu sendiri. Nah, ini kita ambil contoh. Jadi di satu test suite dia ada suite setup dan suite teardown, lalu ada test case setup dan test case teardown. Ketika pertama kali test suite mulai dieksekusi, dia akan jalankan dulu semua macam command yang ada di suite setup. Oke. Nah, baru nanti dia masuk ke test case, tapi dia akan cek di dalam test suite ini ada test case setup yang di-define atau tidak.
Nah, kalau misalnya kasusnya ada, berarti eksekusi dulu semua command atau script yang sudah di-define di test case setup ini. Setelah eksekusi yang ada di test case setup, baru masuk ke test case 1. Lalu setelah test case 1 selesai, apakah dia langsung ke test case 2? Tentu saja dalam kasus ini tidak, karena ada test case teardown yang dideklarasikan. Jadi dia jalankan dulu test case teardown. Nah, setelah selesai test case teardown, apakah itu berarti dia langsung ke sweet teardown? Enggak, karena sweet teardown itu kembali lagi ke definisinya. Segala sesuatu yang dijalankan sebelum menutup satu test suite itu. Jadi dengan kata lain, semua yang ada di dalam test suite ini, test case-nya, itu harus dieksekusi lagi. Nah, otomatis berarti setelah test case 1 selesai, dia ke teardown, dia akan ke test case 2. Nah, sebelum jalanin test case 2, pasti dia mulai dari test case setup-nya lagi. Ya, jadi jalankan test case setup, masuk ke test case 2, diakhiri dengan test case teardown. Hal yang sama juga dilakukan untuk test case 3, jadi masuk ke test case setup dulu, masuk ke test case 3, lalu ke test case teardown. Nah, apabila sudah mencapai test case yang terakhir, tidak ada lagi test case terakhir, tidak ada lagi test case yang lainnya setelah test case 3 ini, dan sudah selesai mengeksekusi test case teardown, barulah sweet teardown dieksekusi. Jadi kurang lebih seperti ini nanti hasilnya kalau kita mau mix ya di dalam suatu test suite itu kita deklarasikan suite setup, suite teardown, ada test case setup dan test case teardown. Nah, bukan berarti kalau kita deklarasikan suite setup harus ada teardown, bukan berarti seperti itu, boleh saja tidak. Atau misalnya suite setupnya tidak ada, tapi ada suite teardown. Begitu juga dengan test case setup. Test case setupnya ada, tapi test case teardown-nya tidak ada, dan begitu sebaliknya. Dan itu semua kembali lagi ke kebutuhan dan keperluan ketika proses pembuatan scripting itu sendiri. Nah, kita akan kembali lagi ke Katalon. Jadi di sesi sebelumnya ada bikin satu test suite terkait data driven test. Nah, ini kalau kita jalankan kan dia secara konsep ya, dia akan buka browser dulu, navigate, terus tutup browser. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang gitu. Padahal itu bisa aja sekali aja gitu dalam konteks ini karena kita data driven test. Kita ada data binding dan di dalam data binding ini ada 6 data di dalamnya gitu. Jadi dia 6 kali buka tutup browser. Nah, kita bisa memangkas waktu dengan cara buka browsernya satu kali aja, terus lakukan segala macam apa namanya deklarasi-deklarasi yang ada, melakukan tes case yang ada, lalu nanti diakhiri dengan tutup browser. Nah, untuk proses itu mungkin ada baiknya ini saya duplicate dulu aja. Ya, ini udah saya duplikat, saya bikin nama test case-nya ada setup sample, lalu kita buka di sini script-nya, lalu tentu saja di test suite-nya juga supaya tidak mengganggu test suite dari tutorial sebelumnya, ini juga baiknya saya duplikat saja. Oke, sudah saya duplikat test suite-nya, saya tinggal menyesuaikan test case yang harus dimasukkan. Test case lamanya saya remove. Tentu saja nggak lupa terkait data binding-nya ya. Data binding-nya kita masih bisa pakai data binding yang sebelumnya. Ya, ini saya sudah selesai melakukan data binding dan data mapping-nya. Sekarang kita pergi ke script di dalam test suite-nya. Nah, jadi apa yang mau kita cut di sini? Pertama, kita akan coba melakukan switch setup. Yang mau kita rombak itu adalah bagian ketika dia membuka browser. Jadi ngapain harus selalu membuka browser setiap kali apa namanya masuk ke setiap data. Ini nggak cuma dalam konteks satu test case ya. Jadi misalnya di dalam test suite ini ada banyak test case pun, kalau memang ada hal yang global yang sama bisa disatukan di dalam suite setup, kenapa enggak gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu saja terkait open browser. Ini kita cut dari sini.
Lalu di bagian script test suite-nya, bagian suite setup-nya, kita letakkan source code-nya. Nah, kalau memang bagian suite setup ini mau dijalankan, berarti yang bagian skip itu kita ganti dengan false. Ya. Okay. Lalu yang berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu ketika proses menutup browser. Kita letakkan di bagian tear down. Oke. Nah, dengan cara seperti ini berarti nanti ketika melakukan eksekusi test case ini di dalam test suite, berarti dia akan buka browsernya sekali, lalu masuk ke script yang di dalam test case-nya. Lalu sudah selesai scriptnya tanpa menutup browser, jikalau dia masih ada test case lainnya atau masih loop data lainnya, dia tanpa menutup browser langsung masuk ke berikutnya dan ketika sudah selesai baru dia melakukan close browser, seperti itu. Kita berarti kalau kita review open browser dulu, setelah selesai open browser, go to URL-nya, lalu lakukan hal berikutnya, menunggu field name-nya exist, lalu memasukkan data dan lain sebagainya. Nah, ini oh ya, by the way ini ada banyak yang diimport ya di sini sama Catalan ini otomatis. Kalau misalnya pengen dirapihin itu cukup pakai kalau di MacBook Command Shift O, atau misalnya kalau di seperti di Linux Ubuntu atau di Windows itu bisa pakai Ctrl Shift O. Jadi ini kalau kita coba jalankan di suite di test suite-nya. Oke, jalankan data pertama, selesai. Tanpa menutup browser, dia langsung masuk ke data kedua dan tetap mengikuti step-step yang di dalam test case. Jadi browsernya satu aja yang dia buka. Seperti itu. Jadi buka tutup browsernya sekali aja. Ini kita bandingkan kalau kita pakai yang konsep awal, di mana di sini tidak ada suite setup dan dia tetap mengikuti flow yang di test case, yaitu buka tutup browser setiap kali akan memulai suatu tes. Jadi nanti jadinya dia berulang-ulang buka browsernya. Buka data untuk data pertama, selesai, tutup. Terus nanti data kedua, dibuka lagi, tutup. Dan begitu seterusnya. Oke, jadi buka tutupnya lumayan sering ya. Nah, itu yang mau kita, dalam kasus ini kita mau eliminasi. Nah, kita kembali lagi ke yang setup ya. Nah, tadi kan itu suite setup dan suite teardown. Kalau misalnya, oh maaf, saya di sini lupa bagian teardown-nya harusnya di sini juga dijadikan false untuk dia supaya berjalan. Nah, sekarang kita coba mix dengan test case setup ya. Saya mau sebelum masuk ke dalam test case-nya, dalam konteks ini, jadi yang bagian ini tidak diletakkan di dalam test case-nya, tapi saya letakkan di bagian suite test case setup-nya. Gitu ya. Jadi satu kali code di sini aja. Terus ini saya aktifin. Nah, bagian teardown test case-nya saya mau setiap kali sudah selesai itu ada clear cache and cookies. Jadi saya bakalan pakai command ini ya, delete all cookies ini. Nah, ini saya ambil. Saya letakkan di test case teardown. Terus jangan lupa diaktifkan. Oke. Jadi secara konsep di suite setup, buka browser, terus nanti dia cek ada test case setupnya nggak? Ada. Test case setupnya itu navigate to URL. Nah, berarti nanti lakukan apapun yang ada di script di dalam test case, setelah selesai diakhiri dengan test case teardown, di mana test case teardown-nya itu adalah delete all cookies. Tanpa menutup browser, dia lanjut ke
test case berikutnya atau data berikutnya dalam kasus ini. Jadi ini kalau kita jalankan. Ya, seperti itu ya. Dan begitu seterusnya sampai selesai. Jadi cukup ringan terkait topik switch setup, switch teardown, dan juga test case setup dan test case teardown. Kalian nggak perlu worry apa yang harus kalian code di sini ya, apalagi kalau bagi yang beginner, karena ya kalau emang bingung, coba aja ambil code atau script yang sudah ada di level test case-nya, lalu dipindahkan di sini. Tentu saja berbeda cerita kalau misalnya kalian membuat custom keyword sendiri untuk proses setup dan teardown di bagian test suite ini. Jadi sekian tutorial kali ini terkait suite setup, suite teardown, dan juga test case setup dan test case teardown. Dan selamat mencoba.